Halo Auto Family, dimanapun berada, salam sehat selalu untuk kita semua. Jumpa kembali di acara Tanya Bengkel, kali ini bersama saya, Heri Andrianto, Kepala Bengkel Auto 2000 Vida Cilandak, Jakarta Selatan. Oke, tema Tanya Bengkel kali ini tentunya sangat menarik dan sangat penting untuk disimak untuk Auto Family tentunya. Sebelum melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan pribadi. Perjalanan jauh bisa mudik sebentar lagi ya, musim mudik, dan mungkin perjalanan liburan keluar kota bersama keluarga. Auto Family, sebelum kita melakukan perjalanan jauh, mudik atau liburan bersama keluarga, menggunakan kendaraan pribadi tentunya harus mempersiapkan sebaik mungkin supaya perjalanan Auto Family nyaman, aman, dan selamat sampai tujuan. Salah satunya adalah mempersiapkan kendaraan Auto Family yang akan nantinya digunakan dalam perjalanan jauh. Nah, hal-hal penting apa saja yang harus dipersiapkan di kendaraan mobil pribadi Auto Family sebelum melakukan perjalanan jauh? Kita akan bahas satu persatu ya Auto Family. Namun sebelum kita lanjut, silakan subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman Auto Family channel Auto 2000 ID. Yuk, kita tonton video ini sampai selesai. Oke Auto Family, saya akan langsung saja bagikan 3 langkah praktis melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan Auto Family sebelum melakukan perjalanan jauh. Langkah pertama Auto Family, lakukan pemeriksaan mesin dan komponen lainnya di ruang engine. Pertama, kita akan melakukan buka kap mesin. Nah, Auto Family, di ruang mesin ini akan ditemukan beberapa komponen yang harus diperiksa sebelum melakukan perjalanan jauh. Yang pertama adalah pemeriksaan baterai. Baterai merupakan komponen yang penting saat melakukan start engine yang pertama ya. Dan kemudian baterai ini merupakan penunjang elektrikal semua komponen yang ada di mobil ini. Nah, Auto Family pastikan kondisi baterainya dalam kondisi prima dengan memastikan level airnya cukup dan tambahkan jika diperlukan. Yang kedua, pastikan terminal baterainya terpasang dengan erat supaya tidak terjadi problem nanti di jalan. Yang ketiga, pastikan kondisi baterai secara fisik itu masih dalam kondisi baik. Yang keempat, baterai ini kalau sudah dalam kondisi lemah biasanya ditandakan saat engine start itu terasa berat atau delay, atau saat kondisi start engine itu terjadi kedip di lampu instrumen yang terasa signifikan. Namun untuk lebih akuratnya lagi, kondisi baterai Auto Family, pastikan melakukan pemeriksaan ke bengkel terdekat menggunakan alat baterai tester sehingga lebih akurat lagi apa yang terjadi di baterai tersebut dan akan diketahui keseluruhan proses sistem charging baterai Auto Family. Selanjutnya masih di ruang engine, Auto Family pastikan melakukan pemeriksaan kondisi oli mesin karena oli mesin berfungsi untuk melakukan pelumasan saat engine bekerja dan melakukan pendinginan supaya suhu kerjanya tetap optimal. Caranya cukup mudah, Auto Family cukup tarik dipstick yang ada di engine. Pastikan level oli mesin Auto Family cukup. Ada indikator di dipstick tersebut yaitu batas max dan min. Level oli apabila masih kondisinya kurang, segera lakukan penggantian oli. Oli mesin ini sangat penting ya Auto Family karena seiring dengan pemakaian dan jarak tempuh
oli akan semakin menurun performa daya lumasnya. Sehingga untuk menjaga performa mesin agar lebih maksimal, oli harus diganti dengan rutin ya, atau pembeli. Saran dari kami adalah maksimal 6 bulan sekali atau jarak tempuh maksimal 10.000 km. Selanjutnya, auto family pastikan level cairan pendingin, kemudian minyak rem dan wiper fluid dalam kondisi cukup. Yang kedua, yang harus diperhatikan dari ban adalah kondisi fisik ban ya. Bisa jadi kembang bannya masih tebal, tapi ternyata ada yang sobek atau ada yang benjol. Nah, kalau itu terjadi, pastikan auto family segera lakukan penggantian ban. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dari kondisi ban adalah usia pakai ban. Biasanya, ban yang sudah lama, misalnya sudah berumur 5 tahun ke atas, itu akan terjadi retak-retak kecil ya, karena kondisi karet ban sudah tidak elastis lagi. Nah, biasanya kita bisa cek umur ban tersebut dari kode produksi yang sudah tertera dari pabrikan. Nah, kalau auto family bingung, bisa tanyakan langsung ke bengkel Auto 2000 terdekat. Terakhir, perhatikan dan pastikan tekanan angin ban auto family sebelum jalan itu sesuai standar yang ada tertera, biasanya itu di pilar pintu di bagian pengemudi. Yang kedua, setelah pemeriksaan kondisi ban, auto family jangan lupa melakukan pemeriksaan ketebalan kanvas rem, karena ini penting untuk keselamatan ya. Pastikan dalam kondisi baik. Nah, memang ini agak sedikit sulit ya, tapi sebenarnya bisa dilihat dari sela-sela jari-jari roda, atau biar lebih akurat auto family harus buka rodanya ya, terutama roda depan ya auto family, karena beban pengereman dari mobil itu hampir 70% lebih itu bebannya terdistribusi di roda bagian depan. Maka pastikan kanvas rem dalam kondisi aman. Selanjutnya, jangan lupa periksa kondisi suspensi dari kendaraan auto family, yaitu shock absorber ya. Pastikan kondisinya masih dalam kondisi bagus dan tidak terjadi kebocoran di area suspensi sini. Dan selanjutnya, pastikan spring dari roda auto family tidak narik kanan atau narik kiri ketika berkendara. Itu sangat berbahaya. Jika itu terjadi, segera lakukan pemeriksaan ke bengkel Auto 2000 terdekat. Nah, sekarang saya sudah berada di kabin mobil ya, Auto family. Langkah ketiga nih, Auto family lakukan pemeriksaan kondisi electrical, mechanical semuanya ya, melalui instrumen di dalam kabin. Yang pertama, auto family lakukan start engine ya, auto family. Kemudian pastikan tidak ada bunyi-bunyi yang aneh ya, yang abnormal. Misalnya bunyi berdecit, bunyi agak kasar, ataupun kondisi engine bergetar hebat. Nah, itu tandanya ada kondisi yang abnormal di bagian mesin. Pastikan segera lakukan pemeriksaan ke bengkel terdekat. Selanjutnya, auto family pastikan melakukan pemeriksaan kondisi lampu-lampu ya, mulai dari lampu headlamp, lampu besar ya, lampu depan, kemudian lampu rem di belakang, lampu hazard, lampu sen kanan, sen kiri, pastikan semuanya dalam berfungsi normal. Selanjutnya, auto family lakukan pemeriksaan di MID, Multi Information Display. Nah, pastikan setelah mobil mesin menyala, itu tidak ada indikator yang menandakan abnormal, terutama lampu gambar engine ya, namanya lampu check engine, itu dalam kondisi off. Jika dalam kondisi mesin hidup, namun indikator
engine lamp nyala, berarti ada indikasi malfungsi dari sistem yang ada di mobil Auto Family. Satu lagi nih, Auto Family, bagi pengguna kendaraan manual, pastikan juga melakukan pemeriksaan kondisi kopling ya. Jadi kopling yang sudah terasa akan slip biasanya terasa berat ataupun sudah tidak bertenaga. Jadi pastikan melakukan pemeriksaan ke bengkel terdekat. Serta terakhir nih, Auto Family, saran pastikan membawa toolkit kotak P3K, kemudian segitiga pengaman sewaktu-waktu terjadi emergensi selama perjalanan. Nah, Auto Family sudah jelaskan apa yang harus diperiksa dan disiapkan di kendaraan Auto Family sebelum melakukan perjalanan jauh ataupun mudik bersama keluarga tercinta. Semoga video ini bermanfaat untuk Auto Family dimanapun berada dan untuk keluarga Auto Family. Nah, jika Auto Family kesulitan dan tidak ada waktu untuk melakukan pengecekan mobil sebelum perjalanan jauh, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan kendaraan Auto Family di Auto 2000 Krida atau Auto 2000 cabang terdekat di domisili Auto Family. Atau Auto Family dapat mendapatkan layanan home service kami Auto 2000 Home Service di hotline 1500898, serta dapatkan info-info terkini terupdate promo-promo servis, promo-promo penjualan Toyota di laman web kami auto2000.co.id, Auto 2000 Gijiro. Dan jangan lupa komen, like, subscribe channel YouTube Auto 2000 ID. Sampai ketemu di acara Tanya Bengkel berikutnya.